Setiap anak adalah pembelajar sejati. Kita bukan hanya mengajarkan mereka apa yang harus dipelajari, tetapi membantu mereka menemukan makna dari setiap pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Lina Retnawati, pengawas Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi praktik baik terkait pendampingan implementasi pembelajaran mendalam dengan judul Simpang 5. Sistem pendampingan blended berbasis coaching prima. Pembelajaran mendalam merupakan salah satu program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang dirancang agar mampu menjawab tantangan kritis pembelajaran dan kebutuhan pembelajaran abad ke-21. Pendekatan ini bertujuan untuk mendorong pengembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi, penerapan pengetahuan dalam konteks dunia nyata, serta pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Implementasi pembelajaran mendalam perlu didukung ekosistem yang melibatkan berbagai elemen yang saling berinteraksi satu sama lainnya. Dengan adanya pendekatan pembelajaran mendalam, ada beberapa peraturan yang mengalami penyesuaian, seperti standar kompetensi lulusan, struktur kurikulum, serta alur perkembangan kompetensi. Penyesuaian ini harus diupdate dan diupgrade oleh seluruh GTK penyelenggara pendidikan, termasuk guru dan kepala sekolah sebagai pondasi utama penyelenggara pendidikan di satuan pendidikan. Sebagai seorang pengawas satuan pendidikan, saya berupaya untuk mendampingi agar penyesuaian-penyesuaian ini bisa dipahami oleh kepala sekolah dan guru yang ada di wilayah daerah binaan saya. Salah satu tantangan yang saya hadapi dalam melakukan kegiatan pendampingan ini adalah di mana saya mengampu pada 2 kecamatan dan 2 kecamatan tersebut terdiri dari 60 sekolah binaan. Tentu saja setiap satuan pendidikan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Begitu pula dengan kepala sekolah dan guru, tentu saja memiliki karakter serta pola pikir yang berbeda pula. Untuk menghadapi tantangan tersebut, saya berupaya untuk melakukan pendampingan secara blended berbasis coaching prima atau yang disebut dengan Simpang 5. Pendampingan blended merupakan upaya pendampingan untuk kepala sekolah dan guru yang dilaksanakan secara daring maupun luring. Secara luring dilakukan melalui forum belajar kelompok kepala sekolah atau K3S, kelompok kerja guru atau KKG, atau secara individual untuk kepala sekolah. Di masing-masing kecamatan daerah binaan ada kegiatan belajar bersama kelompok kerja kepala sekolah atau K3S yang dilaksanakan setiap hari Jumat secara bergantian. Di Kecamatan Papar dilaksanakan pada Jumat minggu pertama dan ketiga, sedangkan di Kecamatan Purwasri dilaksanakan pada hari Jumat minggu kedua dan keempat. Kegiatan belajar bersama K3S ini diawali dengan kegiatan senam atau istighosah bersama. Selain dapat menumbuhkan kerjasama dan membangun ikatan emosional yang kuat, kegiatan ini juga dapat membentuk budaya hidup sehat jasmani dan rohani. Pendampingan luring untuk guru dilakukan melalui KKG sesuai jadwal masing-masing kecamatan. KKG di Kecamatan Papar dilakukan per kelas, sedangkan di Kecamatan Purwasri dilakukan per fase. Pendampingan secara daring dilakukan melalui rumah web mini memanfaatkan fitur gratis dari Microset SID yang disematkan di grup WhatsApp. Dikenal dengan sebutan SimSadik untuk pendampingan kepala sekolah, sedangkan SimPendik untuk pendampingan guru. Baik SimSadik maupun SimPendik dapat membantu mengontrol pelaksanaan pendampingan secara jarak jauh. SimSadik dan SimPendik memiliki fitur utama dan fitur tambahan. Fitur utama berupa materi pendampingan, bukti karya, refleksi, dan agenda. Sedangkan fitur tambahan dapat ditambahkan secara fleksibel bila ada kebaruan. Contohnya buku panduan, sistem kenaikan pangkat, pengelolaan kinerja, dan situs informasi kurikulum nasional. Untuk kegiatan pendampingan dilakukan dengan menggunakan metode coaching prima. Prima merupakan pengembangan teknik coaching yang memiliki akronim dari P adalah persiapan, R adalah rencana aksi, I adalah implementasi,
M. Monitoring dan refleksi, sedangkan A adalah apresiasi akselerasi. Pada tahap persiapan dilakukan pemetaan pendampingan berdasarkan hasil supervisi dan refleksi. Pada rencana aksi menyusun skenario pendampingan blended. Kemudian pada tahap implementasi yaitu melakukan pendampingan blended. Pada kegiatan monitoring dan refleksi adalah memantau hasil belajar kemudian melakukan refleksi. Dan pada tahap apresiasi adalah memberi apresiasi perubahan. Pendampingan blended berbasis kucing prima ini membawa dampak positif bagi guru dan kepala sekolah. Guru dan kepala sekolah memahami regulasi-regulasi terbaru terkait pendekatan pembelajaran mendalam. Guru juga mampu menyusun jadwal pelajaran, menentukan alokasi waktu intrakurikuler dan kokurikuler, kemudian menyusun perencanaan pembelajaran. Berikut testimoninya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Handriani, salah satu kepala sekolah di Kecamatan Purwoasri. Dengan pendampingan yang telah dilakukan oleh Bu Lina Retnawati selaku pengawas sekolah di Kecamatan Purwoasri, akhirnya saya memahami beberapa regulasi terbaru mengenai pembelajaran mendalam. Permen nomor 13 yang berisi tentang struktur kurikulum. Dengan memahami permen tersebut, saya dapat membantu Bapak Ibu guru di sekolah untuk menyusun jadwal pelajaran, juga menyusun kegiatan kokurikuler dengan baik. Perkenalkan, saya Hartati Nurhadi Putri. Dampak yang saya rasakan sangat positif ya terkait pembelajaran mendalam yang disampaikan Bu Lina. Saya pun jadi lebih memahami regulasi pembelajaran mendalam sehingga saya bisa mendampingi Bapak Ibu guru di lembaga saya. Saya bisa mendampingi mereka untuk memulai membreakdown capaian pembelajaran menjadi TP atau tujuan pembelajaran, kemudian menjadi ATP dan modul ajar. Perkenalkan, nama saya Zainal Abidin SPD MPD selaku Kepala Sekolah SD Nyani 1 Kecamatan Papar di bawah naungan pendamping satuan pendidikan kita yaitu Bu Lina Retnawati SPD MPD. Alhamdulillah kami sangat bersyukur kepada Allah karena ada pendamping satuan pendidikan di kecamatan kami. Jadi kami ada sesi pendampingan dan belajar bareng sehingga mempermudah bagi kami untuk memahami dan memperdalam regulasi-regulasi dan permen-permen yang baru. Pendampingan blended berbasis coaching prima mengubah paradigma bahwa pendampingan bukan untuk mengoreksi dan mencari kesalahan, namun lebih bersifat memberdayakan potensi yang sesungguhnya dimiliki oleh masing individu. Sehingga pengawas sekolah tidak hanya berperan menjadi pengendali mutu saja, tetapi juga menjadi pendamping yang menginspirasi, menguatkan, dan menumbuhkan semangat perubahan pola pikir bertumbuh bagi kepala sekolah dan guru untuk menghadapi dinamika perubahan. Demikian cerita praktik baik Simpang 5 sistem pendampingan blended berbasis coaching prima saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi semuanya. Ke Kediri membeli jenang, rasanya manis sungguh berkesan. Kearifan lokal kita pegang, pembelajaran mendalam menjadi pedoman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.